Baik, kita lanjutkan yang tadi sempat terpotong karena durasi video recordingnya hanya 15 menit. Tadi sudah kita bahas sampai di transfer sideband. Jadi transfer sideband itu melakukan proses bending pada posisi side, biasanya untuk ketebalan antara 19 atau 3/4 in sampai 38 3/4 in sampai 1,5 in. Nah, di sini tertulis specimen of base metal thickness equal to or greater 1,5 in may be cut into approximately equal strip between 3/4 in sampai 1,5 in width for testing, or the specimen may be bent at full width, ya, atau dengan lebar yang penuh sesuai dengan gambar 4661, ya. Nah, itu untuk side bandnya, ya. Kemudian untuk transfer face band, jadi ada transverse, ada long. Tapi biasanya yang long itu jarang digunakan. Yang banyak ya transfer ini. Transfer bisa face, bisa root, bisa side. Transfer side band biasanya boleh dilakukan untuk ketebalan material di atas berapa ya? 10 atau 12. Di atas 10 kayaknya. Ya nanti dilihat lagi. Ya, dilihat di tabel di belakang, ya. Nah, untuk yang transfer face band, ya, kalau face berarti nanti posisi dari face-nya berada di bawah, ya, di bawah, sehingga nanti akan menjadi bagian, ya, yang convex surface, ya, ya, convex surface-nya adalah pada bagian face-nya. Sehingga nanti dia akan kita lihat permukaannya itu menampilkan soundness of well atau tidak. Ya, kalau nanti tidak ada sama sekali open defect, berarti dia accepted. Nah, untuk yang transfer face band ini, maka saudara bisa lihat nanti di figur QW463A. Nah, untuk subsize-nya saudara bisa lihat di QW 161.4. Nah, kita lanjutkan berikutnya untuk QW 161.3, transfer root band. Nah, transfer root berarti kita ingin menguji daerah root face-nya itu ketika di bending menampilkan convex surface-nya itu menunjukkan adanya open defect atau tidak. Kalau tidak berarti accepted. Kalau ada open defect berarti nanti harus dirujuk kepada kriteria acceptance-nya atau acceptance kriterianya yang menampilkan aturan-aturan jika ada open defect, berapa yang di-accept, berapa yang di-reject. Nah, prosedurnya ya di GW 162 guide band test prosedur. Pertama ada GW 1621 ya yang membahas tentang jig-nya. Nah, guide band specimen shall be bend. Ya, harus di bending dengan menggunakan jig ya sesuai dengan GW 466. Jadi aturannya ada di GW 466, ilustrasinya ada di GW 4661 atau 4662. The side of specimen ya turn toward the gap of jig shall be face for face band specimen, the root for root band specimen, and the side with greater discontinuity if any for side band specimen. Jadi nanti harus dikasih space di daerah lengkungannya itu sebesar kurang lebih ketebalan dari materialnya. Nah, itu supaya nanti ketika diberikan beban loadnya
nanti bisa masuk ke dalam. Kalau jaraknya terlalu dekat, nanti radius jignya atau diameter jignya menekan, sementara tumpuannya kurang lebar sehingga tidak bisa masuk. Makanya harus ditata sesuai dengan aturan yang ada di GW 4661 atau GW 4662. Nah, kemudian the specimen shall be forced into die by applying load on plunger until curvature of specimen such as 1/8 in atau 3 mili diameter wire cannot be insert between specimen and the die sesuai dengan figur GW 4661. Ya. Nah, itu aturannya pokoknya diikuti saja. Jaraknya berapa antar tumpuannya itu nanti sudah diatur semuanya oleh ASME. Ya. When specimen wider than 1,5 in, jika lebar spesimennya itu lebih dari 1,5 in, A to be bend permitted, ya, harus dilakukan bending sesuai dengan GW 4662. Ya. Jig mandrillnya at least, yaitu 1/4 in atau 6 mili wider than the specimen width. Jadi kalau saudara menggunakan spesimen yang lebarnya ya lebih dari 1,5 in atau 38 mili, maka jig mandrillnya itu ya paling tidak harus lebih lebar 1/4 in atau 6 mili. Ya, itu adalah prosedur yang ada di dalam pengujian bending. Kemudian berikutnya adalah tentang acceptance kriteria sesuai dengan Code ASME GW 163. Nah, the wet and heat affected zone of transfer wet bend specimen shall be completely within the bend portion of the specimen after testing. Jadi, kita harus menempatkan bagian dari wet metal dan HAZ-nya itu yang nanti akan menjadi daerah yang terbending. Jadi tidak boleh miring. Kalau miring nanti artinya bagian yang disebutkan tadi, HAZ dan wet-nya itu tidak terbending secara maksimal. Kita ingin melihat ketika daerah wet metal dan HAZ itu terbending secara maksimal itu menampilkan soreness of well atau tidak. Jadi yang jadi titik utamanya adalah pada bagian wet metal dan HAZ. Nah, guide bend specimen shall have no open discontinuity in the wet or HAZ exceeding 1/8 in 3 mili. Jadi di bagian HAZ dan wet metal tidak boleh ada open defect yang melebihi 1/8 in atau 3 mili yang diukur in any direction, ya, pada seluruh arah on the convex surface of specimen after bending. Jadi kita lihat di bagian yang di bending itu pada convex surface-nya itu yang terbending bagian luar, kita akan lihat adakah di sana open defect-nya. Tidak boleh ada open defect yang besarnya lebih dari 1/8 in. Nah, kemudian disebutkan open discontinuity occurring on the corner of specimen during testing. Jika ada open discontinuity yang terjadi pada corner spesimen selama pengujian, shall not be considered, ya, tidak dipertimbangkan, ya, kecuali there is definite evidence that they result from lack of fusion, slack infusion, or under internal discontinuity. Jadi tidak dipertimbangkan jika ada open defect di cornernya, kecuali, ya, kecuali itu berarti dia berasal dari 3 tadi itu. Ada lack of fusion, ada slack inclusion, atau
internal discontinuity yang lain. Jika ada, maka tidak diperbolehkan. Kemudian for corrosion resistant, untuk corrosion resistant wet overlay cladding, kalau ada wet overlay cladding, maka ya no open discontinuity, tidak boleh ada open discontinuity yang melebihi 1,5 mm. Diukur any direction shall be permitted in cladding. In claddingnya ya tidak boleh ya ada open defect. And no open discontinuity exceeding 1/8 in shall be permitted along approximately wet interface. Di interface-nya tidak boleh ada open discontinuity yang melebihi 3 mm atau 1/8 in. Baik, itu untuk bending. Ya, untuk bending, saya pikir sudah bisa menjelaskan secara mudah untuk memahami guidance dari bending. Nah, oke, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti via grup WA saja. Ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan video berikutnya tentang fracture test, kemudian ada makro test ya untuk melihat apa itu destructive test yang ada di ASME 9.